Pemirsa Metro TV Lampung, saya Nurjana selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos lainnya. Dan saat ini sudah hadir bersama saya, Muharram Chandra Lugina, redaktur lampos.co. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kita kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Awasi internal BPOM. Antisipasi untuk mencegah kasus gagal ginjal akut atau GGA akibat obat cemaran etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG terus digiatkan. Namun, semua upaya pencegahan itu akan sia-sia tanpa membenahi sistem pengawasan internal di Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan. Terbaru, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung mengimbau masyarakat untuk membeli obat hanya di gerai resmi. Menurut BBPOM, obat yang biasa dijual di warung tidak punya kewenangan menjual. Timbul pertanyaan, apakah obat warung tidak lolos izin dan harus diwaspadai sementara apotek atau gerai resmi obat tidak menjangkau hingga ke pinggir kota? Kita tahu justru distribusi obat hadir di tengah-tengah masyarakat dari obat yang biasa dijual di warung-warung. Selain itu, obat yang dijual di warung bersumber dari toko obat besar. Tujuannya untuk memudahkan pembelian. Namun bagi BBPOM Bandar Lampung, hal demikian kini tidak dibenarkan karena yang dapat menjual adalah toko obat. Pertanyaan sesungguhnya mestinya ditujukan kepada BBPOM. Kenapa BBPOM selalu buang badan atas temuan cemaran senyawa EG yang melebihi ambang batas di sejumlah produk obat sirup yang beredar di Indonesia? Berdasarkan situs resmi pom.go.id, terdapat statistik produk yang mendapat persetujuan izin edar selama 5 tahun terakhir. Diagram statistik produk selama 2 tahun terakhir semisal, terlihat penggunaan obat memang kian minim. Statistik produk obat dan obat tradisional masih kalah dengan produk kosmetika serta produk makanan dan minuman. Adapun jumlah produk terregistrasi selama 5 tahun terakhir untuk obat tradisional sebanyak 16.390 butir dan obat 24.410 butir. Sementara untuk makanan dan minuman sebanyak 156.456 dan untuk kosmetika sebanyak 254.602. BPOM juga telah menetapkan sanksi administratif dengan mencabut sertifikat cara pembuatan obat yang baik atau CPOB untuk sediaan cairan oral non-beta-laktam dan izin edar sirup obat yang diproduksi 3 industri farmasi. Sejumlah 69 produk obat sirup ditarik peredarannya oleh BPOM. Adapun ketiga industri farmasi tersebut yaitu PT Yarindo Pharmatama, PT Universal Pharmaceutical Industries, dan PT Aviv Pharma. Ketiga perusahaan itu didapati memproduksi dengan menggunakan bahan baku pelarut propilen glikol dan produk jadi mengandung cemaran EG yang melebihi ambang batas aman. Kebijakan dari BPOM pusat hingga kini yaitu melakukan penarikan atau recall produk sirup obat yang tercemar etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG di daerah khususnya di Provinsi Lampung. BPOM juga telah memerintahkan ketiga industri farmasi tersebut untuk menghentikan kegiatan produksi sirup obat, mengembalikan surat persetujuan izin edar semua sirup obat, menarik dan memastikan semua sirup obat telah dilakukan penarikan dari peredaran yang meliputi pedagang besar farmasi, apotek, toko obat, dan fasilitas pelayanan kefarmasian lainnya. Maka, kini saatnya
untuk bersama-sama mengatasi persoalan gagal ginjal akut dengan lebih jernih dan transparan. Mekanisme pengawasan BPOM sejauh ini patut dievaluasi. Pengawasan BPOM mestinya tidak hanya saat perayaan hari besar atau rutinitas semata. Pengawasan itu mesti dilakukan berkala. Sebab pengawasan terhadap obat itu harus dilakukan secara sistematik. Dalam artian, sejak dari sistem dan mekanisme pengawasan internal BPOM harus diperbaiki. BPOM sebaiknya fokus pada kinerjanya sebagai pengawas obat, bukan pada upaya pemidanaan perusahaan farmasi yang bersalah. Maka jangan lagi ada dalih yang dikeluarkan BPOM untuk mengatasi gagal ginjal akut yang telah menewaskan ratusan anak. BPOM teruslah bekerja mengawasi peredaran obat yang sesuai tupoksinya. Alulu, apa yang menjadi sorotan tajuk Lampung Pos kali ini? Lampung Pos untuk cetak hari ini mengangkat tema tajuknya tentang awasi internal BPOM ya. Ini terkait dengan terjadinya penyakit gagal ginjal akut yang sudah merenggut ratusan jiwa anak ya. Sehingga kita menjadi sorotan Lampung Pos sendiri untuk bisa adanya pengawasan dalam peredaran obat-obat yang disinyalir menjadi biang ya, penyebab dari adanya gagal ginjal akut pada anak. Nah, pengawasan BPOM sendiri, kenapa yang terjadi dengan BPOM sekarang ini, Alulu? BPOM sebenarnya udah emang ya dalam sejak terjadinya kasus gagal ginjal akut ini sudah melakukan beberapa langkah yang sepertinya ya bisa dibilang agak terlambat ya, karena udah jatuh ratusan korban ya, dan ada juga sebagian yang emang pasien anak-anak yang udah dirawat ya. Ada sampai tanggal 6 kemarin itu ada 324 kasus ya, dengan korban 195 anak yang meninggal. Itu hal yang cukup memilukan ya bagi kita semua ya, bahwa para generasi bangsa yang harusnya kita bisa hidup dengan sehat, tapi ternyata terkontaminasi istilahnya oleh obat-obat yang emang terkontaminasi oleh senyawa-senyawa yang emang tidak baik untuk tubuh mereka sendiri ya. Yang ada di dalam kandungan obat itu. Iya betul. Artinya ada kelalaian dari BPOM. Iya, dalam pengawasan ya. Pengawasannya mungkin mereka kurang kurang teliti kurang ketat ya dalam pengawasan tentang senyawa-senyawa yang harus dipakai dalam pembuatan sebuah obat ya, ramuan-ramuannya. Oke, Alulu, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.